Kali ini saya akan berbicara mengulas tentang seputar hal-hal menyangkut kebudayaan Mentawai. Indonesia terkenal dengan begitu banyak budaya yang unik dan khas, dan Mentawai salah satunya. Perlu kita ketahui bahwa Mentawai itu adalah salah satu suku yang memiliki kebudayaan tradisional yang sangat-sangat tradisional. Mengapa saya katakan demikian? Karena Mentawai itu masyarakatnya cenderung mengikuti alam, karena mereka hidup, berkembang, dan berdinamika bersama di dalam alam. Nah, topik kali ini saya akan berbicara mengenai rumah adat Mentawai. Rumah adat Mentawai ini dikenal dengan sebutan Uma. Lalu di bagian Uma terdapat lagi beberapa bangunan atau rumah adatnya, yaitu ada lalet, ada rusuk, dan ada juga satu lagi itu namanya sapo. Nah, Uma ini adalah rumah besar, rumah utama yang menjadi pusat kehidupan bagi kelompok masyarakat Mentawai. Di dalam Uma itu bisa terdiri dari beberapa anggota keluarga, bahkan bisa mencakup beberapa suku di dalam Uma. Lalu pengertian tentang lalet itu adalah bagian tersendiri di dalam Uma, di mana lalet itu dikhususkan untuk tempat tinggal atau tempat berteduh mereka yang sudah sah menjadi suami istri dalam adat tradisi Mentawai. Lalu ada lagi bangunan rusuk. Nah, bangunan rusuk ini adalah bangunan yang lebih kecil lagi daripada lalet, yang dimana bangunan ini dikhususkan bagi anak-anak muda, lalu mereka yang sudah menjadi duda, sudah menjadi janda, atau bahkan mereka yang diasingkan atau diusir dari kelompok masyarakat Mentawai karena mereka melanggar aturan adat Mentawai. Nah, lalu dari segi proses pembangunan Uma, nenek moyang masyarakat Mentawai membangun Uma itu tidak menggunakan bahan-bahan material yang sekarang kita rasakan. Dulu tidak ada namanya paku, tidak ada namanya baut, tidak ada namanya semen. Jadi Uma itu dibangun menggunakan bahan-bahan material yang berasal dari alam seperti kayu. Lalu atap Uma itu berasal dari rumbia atau bahkan daun pohon sagu yang dikeringkan lalu dianyam sedemikian rupa, dan itulah menjadi atapnya. Sedangkan lantainya itu terbuat dari bisa jadi batang kelapa, bisa juga bambu, bisa juga batang ngibung namanya. Nah, dalam pembuatan Uma ini, sebelum pembuatan dimulai, itu kelompok Uma atau anggota suku yang berada dalam Uma itu melakukan musyawarah bersama, menentukan bagaimana tata cara pembuatan, lalu peran apa yang diambil oleh masing-masing anggotanya. Nah, di dalam musyawarah ini kita bisa mendapatkan nilai-nilai positif, seperti satu, tidak mengutamakan kedudukan ataupun status sosial. Lalu yang berikutnya, saling bekerja sama, tidak memandang dia muda, dia tua, laki-laki, perempuan. Lalu kemudian Uma ini menjadi unik karena apa? Yang paling unik adalah dalam bangunan Uma itu tidak temukan satu paku pun. Lalu bagaimana bisa berdiri? Nah, Uma itu terbentuk dari pasak menggantikan paku. Lalu untuk mempereratnya atau mengikatnya itu digunakanlah kayu-kayu atau rotan yang dengan sedemikian rupa kemudian diikat dengan teknik-teknik tertentu, dan mereka lah orang-orang Mentawai asli yang tahu tentang cara mengikat yang sesuai dengan konteks pembuatan Uma. Lalu berikutnya, setelah Uma didirikan, sebagai ungkapan rasa syukur, mereka mengadakan pesta. Nah, dalam pesta ini mereka pastilah ada acara menyembelih korban sebagai salah satu ungkapan syukur mereka. Lalu yang disembelih itu biasanya hasil dari buruan mereka atau binatang peliharaan. Nah, sebagai catatan penting, tengkorak atau kerangka-kerangka tulang binatang buruan yang telah mereka sembelih tidak dibuang. Itu mereka gunakan lagi sebagai ornamen atau sebagai pajangan, hiasan
pada bagian pintu Uma tersebut. Jadi memiliki kesan bahwa semakin banyak tulang belulang atau tengkorak yang dipasangkan pada pintu Uma, itu mencerminkan bahwa Uma itu kaya akan hasil buruannya, dan itu juga melambangkan kekuatannya, kemakmuran dari anggota suku Uma tersebut. Jadi memang terkesan sedikit horor begitu ya, tapi nyatanya itulah kebudayaan yang dimiliki oleh suku-suku yang ada di Mentawai. Lalu untuk bagian Uma tersendiri ada dua bagian penting di dalam Uma. Bagian pertama itu adalah bagian depan, di mana itu berisikan teras. Biasanya anggota Uma berkumpul, lalu mereka berdiskusi, bercerita tentang pengalaman hidup sehari-hari, dan juga pada malam harinya digunakan sebagai tempat tidur para pria. Lalu bagian keduanya itu bagian lebih ke dalam lagi. Di sana berisikan satu ruangan khusus untuk tempat tidur kaum perempuan, khusus perempuan. Lalu ada juga peralatan memasak dan juga ada dapur di dalamnya. Jadi itu dua bagian besar dalam bangunan Uma. Lalu Uma ini secara umum berbentuk seperti rumah panggung, di mana antara tanah dengan lantai Umanya itu ada celah atau ada jarak yang cukup besar. Kalau saya bandingkan bisa mencapai 1 atau 2 meter tingginya. Itu ada maksud dan tujuan tertentu. Nah, bagian kolong dari Uma itu dimaksudkan untuk peliharaan seperti memelihara ayam, memelihara anjing, lalu untuk juga pengolahan binatang buruan yang mereka dapatkan. Nah, nantinya ini binatang peliharaan ini pun akan digunakan sebagai hidangan untuk pesta yang akan diadakan setelah Uma ini berdiri. Nah, dari sini saya ingin menyimpulkan bahwa masyarakat Mentawai sebagai salah satu yang memiliki kebudayaan unik di Indonesia dewasa ini, eksistensinya sungguh-sungguh sudah sangat-sangat berkurang. Bahkan orang pun tidak mengerti apa itu masyarakat Mentawai, apa kebudayaan dari Mentawai. Saya sendiri walaupun sebagai seorang yang juga berasal dari sana tetapi tidak beretnik Mentawai, sebisa mungkin saya mengenal adat dan budaya dari Mentawai. Mengapa demikian? Budaya itu unik. Budaya itu diciptakan oleh manusia sendiri, dan budaya itu juga akan mempengaruhi atau membentuk kepribadian manusia sendiri. Jadi antara manusia dengan kebudayaan itu mempunyai timbal balik atau pengaruh satu sama lain. Kalau tidak ada manusia, tidak akan ada budaya. Lalu ketika tidak ada budaya, manusia itu tidak akan bisa menjadi manusiawi. Jadi setelah apa yang saya sampaikan, apa yang saya jelaskan seputar Uma atau rumah adat masyarakat Mentawai, kiranya ini menjadi pemahaman tersendiri bagi kita, satu pengalaman unik juga bagi kita, semakin mengetahui satu kebudayaan dari masyarakat Indonesia, terkhusus bagian barat Sumatera. Semoga ini menjadi pemahaman tertentu bagi kita, menambah pengalaman, menambah wawasan kita, dan tetaplah mencintai kebudayaan seperti Anda mencintai diri Anda sendiri tentunya. Terima kasih.